Prabowo Subianto kembali menggetarkan arah perjalanan besar Indonesia. Setelah gebrakan di sektor pertahanan, diplomasi, hingga ekonomi, kini pria itu menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar pondasi energi masa depan negeri ini. Sesuatu yang selama puluhan tahun hanya menjadi bayang-bayang mimpi, tapi kini berubah menjadi rencana nyata. Untuk pertama kalinya, Indonesia melangkah mantap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Bukan sekadar janji, bukan sekadar seminar, bukan lagi mimpi kosong. Ini nyata, ini bergerak, ini dimulai. Pemerintah mulai mengimpor berbagai komponen reaktor dari Spanyol, Jamaika, hingga Hungaria senilai 155 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 triliun rupiah. Angka yang membuat dunia menoleh dan bertanya, apa yang sedang dipersiapkan Indonesia? Jawabannya, sebuah lompatan peradaban. Selama bertahan-tahan, Indonesia hanya menjadi penonton dalam perlombaan teknologi dunia. Tapi era itu telah berakhir. Pemerintah ingin PLTN pertama Indonesia mulai dibangun secepat mungkin. Hasim Joyo Kusumo, tokoh penting yang mengetahui langsung rencana besar ini, menyebut pembangunan PLTN akan memakan waktu 10-15 tahun setelah keputusan final diteken. Ini proyek panjang, sangat panjang. Namun, Prabowo memilih memulai sekarang karena dunia tak menunggu dan Indonesia menolak tertinggal. Yang membuat semuanya semakin mengguncang adalah keberanian menggandeng Rusia, raksasa nuklir dunia. Dalam peringatan 75 tahun hubungan Indonesia-Rusia, Prabowo menyatakan secara tegas bahwa kerjasama nuklir akan diperkuat dari reaktor konvensional hingga reaktor modular generasi terbaru. Rusia bahkan menawarkan proposal yang dinilai para teknisi Indonesia sebagai salah satu yang paling kompetitif. Putin melihat Indonesia sebagai mitra strategis baru. Prabowo melihat Rusia sebagai batu loncatan teknologi besar. Dan bukan hanya listrik, kerjasama ini merambah riset energi dan farmasi, termasuk pengembangan radiofarmaka untuk penanganan nuklir. Bukan hanya soal daya. Nuklir adalah ilmu, kesehatan, masa depan. Di dalam negeri, proses administratif dipercepat. Menurut Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM, satu tanda tangan presiden saja sudah cukup untuk memulai tahap persiapan konstruksi PLTN pertama Indonesia. Satu tanda tangan yang akan mengubah sejarah energi negeri ini selamanya. Di saat dunia masih sibuk berdebat soal transisi energi, Indonesia justru mulai menyiapkan mesin masa depannya. Sementara itu, dukungan internasional bermunculan. Spanyol yang jarang disorot publik tiba-tiba muncul sebagai pemasok reaktor utama. Data ekspor mereka melonjak drastis menjadi 118 juta dolar, pertanda ada aktivitas besar di balik layar. Bahkan, sebuah perusahaan Spanyol dikabarkan akan mengirim 1.250 insinyur nuklir ke Indonesia, jumlah luar biasa yang biasanya hanya dikirim ke negara yang benar-benar siap mengadopsi reaktor generasi keempat, teknologi paling mutakhir saat ini. Dunia mulai melihat Indonesia sebagai pasar teknologi tinggi, bukan lagi sekadar negara komoditas. Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa nuklir adalah salah satu pilar masa depan Indonesia. Energi yang bersih, stabil, dan beremisi sangat rendah sesuai pandangan para ahli dunia. Badan Informasi Energi Amerika Serikat menyatakan PLTN hampir tidak menghasilkan polusi udara. Profesor dari Northwestern University bahkan menegaskan bahwa energi nuklir adalah solusi nyata melawan pemanasan global. Jika Indonesia berhasil membangun PLTN, negara ini akan melesat dan menjadi yang pertama di ASEAN. Malaysia baru merencanakan PLTN pada ke-2035, Thailand, Vietnam, Filipina,
masih sibuk kajian. Sementara Indonesia sudah 2 langkah lebih maju. Dunia memperhatikan, ASEAN mulai gelisah. Media internasional, termasuk World Nuclear News, melaporkan perkembangan demi perkembangan. Proposal teknologi reaktor garam cair dari PT Thorken Power Indonesia membuat dunia industri terperanjat Indonesia benar-benar bergerak. Namun tidak semua negara senang. Beberapa media ASEAN menampilkan nada sinis, seolah mencari celah. Tapi justru nada itulah yang menguak satu hal, kecemasan mereka. Ketika satu negara mulai lari jauh meninggalkan yang lain, rasa tidak nyaman itu memang muncul. Indonesia kini berada di titik penentu. Jika proyek ini berhasil, bangsa ini akan memiliki listrik murah, stabil, dan bersih. Bukan itu saja, Indonesia akan berdiri sebagai pemimpin energi masa depan di Asia Tenggara. Prabowo menjadikan proyek nuklir ini sebagai simbol gerak besar Indonesia tentang keberanian mengambil risiko, tentang menatap masa depan dengan kepala tegak, tentang keputusan bersejarah yang akan memengaruhi generasi selama puluhan tahun ke depan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Indonesia tidak lagi mengikuti arus. Indonesia mulai menentukan arah, dan semuanya dimulai dari satu keputusan: membangun PLTN pertama dalam sejarah negeri ini. Namun perjalanan menuju energi nuklir bukan sekadar soal teknologi dan diplomasi. Ini adalah ujian terbesar sebuah bangsa. Apakah Indonesia siap menantang batas kemampuannya sendiri? Karena membangun PLTN bukan sekadar menyusun baja dan beton, ini tentang membangun kepercayaan. Kepercayaan bahwa Indonesia mampu mengelola teknologi yang selama ini dianggap terlalu berbahaya, terlalu rumit, atau terlalu mahal. Semua stigma itu kini diuji, dan pemerintah memilih untuk tidak lagi bersembunyi di balik ketakutan lama. Rakyat Indonesia pun perlahan menyadari, jika ingin maju seperti negara lain, maka negara ini harus berani menempuh jalan yang tidak pernah dipilih sebelumnya. Energi nuklir bukan hanya pilihan teknologi, ini adalah deklarasi mental bahwa Indonesia siap memasuki babak industrialisasi baru yang jauh lebih berani dari sekadar membangun bendungan. PLTA atau PLTU. Dunia juga mulai menilai ulang posisi Indonesia. Investor internasional mengamati setiap langkah, setiap pernyataan, setiap perkembangan birokrasi. Mereka sadar bahwa siapapun yang berada di dalam proyek PLTN pertama Indonesia akan menjadi bagian dari salah satu transformasi ekonomi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Dan bayangkan, bila PLTN pertama ini akhirnya berdiri, dari Sabang sampai Merauke, cahaya listrik stabil menyala tanpa takut padam di musim kering, atau naiknya harga gas global. Industri berteknologi tinggi tumbuh, riset medis melonjak, dan Indonesia naik kelas menjadi pemain energi bersih dunia. Inilah perjalanan panjang, berat, tetapi penuh harapan. Perjalanan yang dimulai oleh sebuah keputusan berani, keputusan yang kini menggemakan satu pesan besar kepada dunia. Indonesia sedang bangkit, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya.